Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, adada khalqihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi wa ridha nafsihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah dengan memuji Allah melalui kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin. Berapa banyak kita baca Alhamdulillah dalam sebuah hadis, ada khalqi, sebanyak ciptaan Allah, berapa banyak ciptaan Allah, segitu kita memujinya. Wa zinata arsyihi, sebanyak perhiasan Allah di aras, berapa banyak perhiasan di aras Allah. Wa midada kalimati, dan sebanyak hitungan kalimat-kalimat Allah. Kemudian wa ridha nafsi, sebagaimana Allah ridha dirinya dipuji, sebanyak itu kita memujinya. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu, kalimatnya lain syakartum dalam surat Ibrahim. Kalimat syakartum ada sedikit beda dengan sakartum. Apa bedanya? Kalau syakartum syirik bertitik tiga, kamu bersyukur. Tapi kalau hilang titik tiganya, lain sakartum, lain pula artinya, mabuk lagi artinya. Sehingga antara bersyukur dengan mabuk sedikit bedanya, ya. Contoh kalimat yang mabuk itu dalam surah An-Nisa, wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan dekati sholat kamu mabuk, sakar. Yang betul kalau kita bersyukur syakar, syirik, bocornya besar. Syakar tuh, jangan sakar tuh. Jadi begitu indah bahasa Arab ini, bahasa Quran, sedikit saja salah sebut, salah alifnya, salah ucap, artinya menjadi jauh. Kalbun jauh, ya. Bapak Ibu, semoga kita terus memperbaiki bacaan kita dan makna-maknanya sehingga lebih dekat kita dengan tafahum dan tadabbur dengan Al-Quran, makna ayat-ayat Allah. Bapak Ibu, kita lanjutkan 3 ayat tafsir surat Al-A'raf. Tentu Kamis ini Kamis terakhir di luar Ramadan. Kamis depan insya Allah kita sudah masuk Ramadan. Mari berniat, berazam, bertawakal. Allahumma ahil Ramadan alaina bil abdi, apalagi bil imani, bil Islam, wa bis salamah, wa bi amalin ma tuhib wa tardah. Ini salah satu doanya dalam hadis, ya Allah, jadikanlah kami menjadi ahli mendapatkan Ramadan, dengan aman kami dapatkan aman dari kerusuhan, aman dari bencana. Kemudian kami dapatkan Ramadan dengan iman, dengan keyakinan yang teguh. Kemudian bisalamah, dengan selamat, dengan salam. Wal Islam, dengan keislaman yang sempurna.
Beri kekuatan kami ya Allah melakukan amal yang Engkau suka, amal itu di Ramadan, dan Engkau ridho terhadap amal kami itu. Amin. Nah, ya. Kemudian ada juga doa yang umum, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya. Ada juga doa di hadis lain, Allahumma sallim Ramadan wa sallim bi Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah Ramadan itu untukku dan selamatkan aku untuk Ramadan. Jadi kita berdoa menyatu dengan Ramadan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, kita lanjutkan tafsir ini ayat 90 sampai 93. Pas di batas rakaat ini, berarti selama Ramadan kita akan mendapat tausiah dari guru-guru kita malam dan subuh. Semoga ini menambah terus kebaikan dalam beragama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, kata Nabi. Siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, dia diberi paham dengan agama. Jadi jalan baik beragama, paham. Kebaikan apapun dimulai dengan paham. Kalau paham, insya Allah kita akan baik. Kalau tidak paham, kita belum tentu akan mendapat kebaikan. Kita baca ayat 90 Bapak Ibu sampai 93 surat Al-A'raf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم وكيف آسى على قوم كافرين. Itulah Bapak Ibu bagian dari kisah Nabi Syuaib dengan kaum beliau penduduk Madian. Kota Madian ini menurut arkeolog sejarah sudah ditemukan kembali, yaitu di daerah Hijaz, utara Madinah menuju dekat Suriah. Itu negeri-negeri tempo dulu. Dan ada hadis sebenarnya umat Islam dilarang menempuh negeri-negeri yang banyak asap itu. Tapi pemerintah zaman-zaman sekarang kan mereka tertarik untuk meneliti sejarah-sejarah, digali-galilah negeri-negeri yang disebut Quran dulu, negeri kaum Ad, kaum Samud, kaum Aikah ini penduduk Madian. Sekarang kabarnya pemerintah Arab Saudi banyak melakukan penggalian-penggalian terhadap kota-kota kuno yang ada di sekitar Arab Saudi.
Kita baca ayat 90. Wa qala al-mala'u alladzina kafaru min qaumi, dan berkatalah pembesar-pembesar orang-orang yang kafir dari kaumnya Syuaib. Wa qala al-mala', berkata pembesar. Siapa pembesar itu? Ini bahasa Arab, namanya badal syai' min sin. Alladzina kafaru min qaumi, itulah orang-orang yang kafir dari kaumnya. Di ayat sebelumnya, ayat 88 juga telah berkata pembesar yang sombong. Sekarang pembesar yang kafir. Kesombongan dengan kekafiran itu berbeda. Ibarat dua sisi mata uang. Apa kata yang pembesar-pembesar yang kafir, yang ingkar kepada Nabi Syuaib, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau meninggalkan syirik, tidak mau meninggalkan menukar timbangan, tidak mau berbuat curang. Kan itu kerja penduduk Madian. Syirik, sombong, curang. Negerinya subur dan negerinya lalu lintas perdagangan, jalur dari Madinah menuju Syam. Jadi tentu banyak orang di sana terjadi timbang-timbangan, tukar-tukar barang, menghitung-hitung. Jadi kalau ini dilakukan terus, banyak kerugian terhadap penduduk negeri-negeri yang lewat kematian ini. Maka datanglah Nabi Syuaib, didatangkan Nabi Syuaib untuk mendakwahi kaumnya. Apa kata pembesarnya? La ini tabaktum Syuaibah, sungguh jika kamu ikuti Nabi Syuaib itu, innakum idzal la khasirun, sesungguhnya kamu akan ditimpa oleh kerugian. Idzal la khasirun, kamu akan menjadi orang-orang yang rugi. Ini kan propaganda dari pembesar-pembesar yang kafir. Kalau diikutilah Nabi Syuaib itu rugi lah ya. Tidak bisa mengincu lain, tidak bisa salam tiangan, tidak bisa syirik, tidak bisa menipu, tidak bisa mengurangi timbangan. Ya, hilanglah lahan-lahan mereka berbuat kerusakan. Ya, dianggap kedatangan Nabi Syuaib membawa kerugian. Padahal Nabi Syuaib ingin menegakkan keadilan, ya, untuk timbangan itu adil, untuk tidak curang, untuk tidak berkerusakan di bumi, betul-betul tidak sombong lagi, bersih dari syirik, bertauhid, bertuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka buat propaganda, kalau diikuti ittaba'tum Syuaibah, kamu ikutilah hai penduduk Madian Syuaib ini, maka kamu akan rugi. Perdagangan merugi, segala aktivitasmu akan mendapat kerugian. Lalu apa yang terjadi, Bapak Ibu? Karena banyak yang kafir, banyak yang sombong. Setelah Nabi Syuaib berdakwah begitu panjang, maka Allah turunkanlah azab kepada mereka yang kafir dan yang sombong itu. Dalam ayat 91 ini, fa'akhadhathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Fa'akhadhathumur rajfah, maka datanglah kepada mereka gempa. Fa itu tidak jauh masanya daripada mereka ingkar tadi, kafir. Lalu fa'akhadha, maka tibalah datang waktu itu rajfah, gempa bumi dahsyat. Fa'asbahu fi darihim jathimin, maka jadilah mereka di rumah mereka itu bergelimpangan, dimpoknya deh tiang, dimpok di atau rumah, dimpok dia bergelimpangan.
Tahu Bapak Ibu pakai limpangan barang itu, tidak ada lagi yang berdiri. Bapak Ibu, azab ini kan sifatnya tiga. Ada azabun syadid, ada azabun alim, ada azabun azim. Ya, untuk penduduk Madian ini ketiga-tiganya diturunkan. Kalau di ayat ini gempanya yang dikemukakan Rasul Pak. Gempanya itu sehingga dahsyatnya mereka tidak kuat berdiri, rebah semua. Lalu gedung-gedung rumah-rumah mereka juga runtuh. Sudah mereka jatuh ditimpa oleh bangunan. Kalau istilah wah jatuh ditimpa tangguh, kalau benda jatuh ditimpa tiang, sehingga dua sekali hancur. Mereka hancur, rumahnya hancur rata dengan tapi di ayat lain ada dua azab sebelum ini. Yang pertama, didatangkan hawa panas, jadi awannya panas sehingga mereka kering, kerontang hawanya menyebabkan kulitnya mengelupas, kemudian tenggorokan mereka terbakar. Para kami itu Pak, terkena kulit padiah, itu azabun alim itu padiah terkena Pak. Anginnya misalnya Timur Tengah, Arab Saudi musim panas itu, tapi ya tanah di dua Masjidil Haram itu atau Keramik itu 50-60 derajat pecah-pecah kan Pak. Nah ini hawa itu ditutupi hawa panas sehingga kulit mereka mengelupas, kemudian tenggorokan mereka terbakar. Ayat kedua, didatangkanlah kilat petir yang menyambar. Ya, kalau hawa panas telah terjadi, kemungkinan kilat petir menyusul. Yang ketiga, dia gilau gampu. Ya, ini sifat azab tuh. Pedi, keras dan besar. Yang terbesar itu dua gampu, pengelimpangan, rumah hancur, diri mereka juga pingsan hancur semua karena guncangan yang dahsyat itu. Kalau di dunia itu baru azabul adna, bukan azabul akbar. Kalau di dunia azab itu kan gak lama, sehari 2 hari habis. Kalau di akhirat azabnya akbar, azabnya besar dan berlangsung terus menerus. Contoh dalam neraka, ulama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Surah Nisa itu, ketika kulit mereka hangus, kami tukar dengan kulit yang baru supaya mereka terus merasakan azab. Jadi dibakar di neraka itu tidak sampai jadi abu loh, tidak sampai jadi tulang, kulit saja amui dibanding dia. Apa rahasianya? Ternyata saraf rasa sakit itu pusatnya di kulit-kulit kita manusia. Maka dibentuk kalian dibuat kulit. Ya, kalau terbakar kita menyentuh api kulit terpacian baru kan terkaji ya Pak di kulit. Nah, jadi kulit itulah nanti yang mengelupas. Di balik sehari di akhirat 1000 kali berganti kulit ini dibakar lagi. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak hidup tidak mati, atau hidup tidak mati. Menggelepat-gelepat bentuk ayam dan tadi menjadi sebelum mati. Bapak Ibu, nauzubillah. Rabbana sirif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Maka masuk Ramadan banyaklah doa kata Nabi, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Selama Ramadan, di luar Ramadan bagus waktu sholat sudah witir. Ya Allah, Engkau pemaaf, Engkau menyukai sifat maaf, maafkanlah aku ya Allah. Sebelum minta maaf kepada Allah, maafkan pula manusia.
Kalau minta maaf ke Allah, tidak memaafkan manusia, belum tentu diterima permintaan maaf kita kepada Allah. Ya, terkait hablum minallah, hablum minannas. Buktinya kata Nabi, ada orang tak diterima sholatnya sejengkal di kepalanya, ikhwani mutasodima. Ada dua saudara tapi selalu bermusuh-musuhan. Sholatnya tidak diterima. Ini sholat lo kedua, ya sama-sama Allah Akbar, tapi dia selalu memutus tali silaturahim. La tarfa salatu shibran an ru'usihim, kata Nabi. Begitu juga puasa Ramadan akan diterima orang yang durhaka ke ibu bapaknya, suami istri yang tidak meridai, kemudian orang yang memutus tadi silaturahim. Mari seminggu ini kita usahakan berkabar, memperbaiki, mengunjungi atau menyapa Bapak Ibu, saling memaafkan. Inilah azab kembali kita untuk negeri Madian. Mereka ditimpa rajafah, ya, gempa bumi yang dahsyat. Kalau yang menghancurkan ini di atas 8, skala yang dihitung sekarang, skala Richter itu, ya. Kalau kaum Ad itu 11, begitu juga lah untuk kaum ini, atau gempa untuk kaum Sodom itu di atas 11 juga. Kalau gempa-gempa sekarang 4, 5, 6, 7 sudah tinggi, Pak. 2009 kan 7, tapi kalau sudah 8, itu gempa Aceh dulu. 200.000 meninggal di Indonesia aja, belum lagi Thailand, terus sampai ke Sri Lanka. Ya, kalau sudah 10, itu tidak ada lagi. Runtuh semua bangunan. Kalau lah di atas 10 itu, kalau di dekat laut dia tsunami-nya itu tinggi pula. Aceh 8, tsunami-nya hampir 30 meter, Pak. Jepang dulu 2011 hampir 30 meter, itu 8, tapi kalau di atas 11, di Mentawai ini kemungkinan tsunami-nya 40 meter. Sampai kemana Pak? Sampai ke bypass, masih ada 10 meter di bypass, 30 habis di sini. Ya, kalau Allah sudah murka pada mendama alaihim rabbuhum bizambihim fasawaha wa la yakhafu uqbaha. Allah tidak peduli apapun akibatnya, habis-habis sudah semua. Bagi Allah cuma mudah menciptakan pengganti yang baru. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Contoh Aceh sebentar ini tsunami larami orang di mana rancana kota Aceh itu sebentar laban dia. Ya, jadi cepat berarti generasi ini oleh Allah Taala. Kemudian tahun ayat 92 kita lihat Bapak-Ibu lanjutannya. Alladzina kadzabu syu'aiban ka'an lam yaghnau fiha. Alladzina kadzabu syu'aiban kanu humul khasirin. Allah menjawab ungkapan dari pembesar yang kafir. Apa jawab Allah di ayat 92? Alladzina kadzabu syu'aiban, orang-orang yang mendustakan Nabi Syuaib, ka'an lam yaghnau biha, tidak ada lagi bagi mereka, ya, ka'an lam yaghnau biha, seolah-olah bagi orang-orang yang mendustakan Nabi Syuaib itu, mereka seolah-olah tidak ada pernah tinggal di situ sebelumnya. Sehingga ratonya Pak negara itu, kelimpangannya seolah-olah tidak ada orang tinggal sebelumnya situ. Barang hancurnya Pak, lalah sebenarnya kelimpangan,
bangunan sudah hancur semua, seluruh tanda-tanda kampung itu sudah berantakan, seolah-olah tidak pernah tinggal lagi di situ sebelumnya para binasanya. Ya, itulah akibat orang kazzabu. Kazzabu ini binanya kalimat fi'il di bahasa Arab kazzab. Kazzab itu banyak mendustakan. Tidak cie Pak. Kalau kazzab cie, kalau kazzab banyak, ya, tidak sekali, sekian kali, tidak satu bentuk yang didustakan. Macam-macam ayat, macam-macam mukjizat ini dustakan juga. Ka'adlam yang kenal dia, seolah-olah mereka tak ada di situ sebelumnya. Habis, hancur rata semuanya. Alladzina kadzabu Syu'aiban kanu humul khasirun. Mereka orang-orang yang mendustakan Syu'aib lah, mereka itu yang sebenarnya orang-orang yang rugi. Sebab ini akan diazab kali kampung. Yang beriman dengan Nabi Syu'aib sudah dievakuasi oleh Allah, sudah diselamatkan. Jadi sebelum azab datang, para nabi, orang beriman dievakuasi. Nabi Nuh mengevakuasi yang beriman ke kapal. Tagaan kapal di tanah lapang kepada rukun di Syemeh, masa ke kapal di tanah. Ya, evakuasi Nabi Lot sebelum Sodom dihancurkan, dievakuasi para malaikat. Malaikatnya juga bertamu ke Nabi Ibrahim dulu. Ya, tapi ada Nabi alun evakuasi lah kabur Nabi Adam, Nabi Yunus, sehingga beliau kena undi masuk laut, akhirnya dicebur ke dalam laut, dimakan ikan Nun sebagai peringatan dari Allah. Tapi bagi Nabi itu kan sejarah para Nabi yang tiba bagi kita Bapak Ibu, kejadian-kejadian ini. Ayat 93 sampai di sini kita tafsirkan. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum. Jadi Nabi Syu'aib iba hatinya, sedih beliau. Nagarilah hancur bentuk berduduk lahan lalah sadoya. Apa kata beliau? Fatawalla anhum, maka berpalinglah, ya, meninggalkan mereka yang sudah binasa semua. Siapa itu Nabi Syu'aib? Waqala, Nabi Syu'aib berkata kepada penduduk Nalamati sadulu nagari nalancur, ya qaumi, hai kaumku, laqad ablagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum, sungguhlah aku sampaikan kepadamu risalah Tuhan, aturan ayat-ayat Allah. Wa nasahtu lakum, aku telah nasihati kamu semua. Fakaifa asa ala qaumin kafirin, maka bagaimana saya akan sedih lagi terhadap kaum yang selalu ingkar ini. Jadi Nabi Syu'aib ini kan ahli orator, ahli pidato yang hebat. Rasa hebat itu Nabi Syu'aib memberikan dakwahnya tidak juga beriman, sehingga mereka bilang kepada mereka yang sudah binasa ke negeri itu, wahai kaumku, lah aku berikan kepada kamu nasihat-nasihat dari sampai firman-firman Tuhan, tapi kamu berpaling juga, maka matilah kamu semua, meninggallah kamu semua hancur, ya. Maka bagaimana aku akan sedih terhadap kehancuranmu, kan begitu. Ditagah indah tatagah, dilapih menjadi ditarah indah tatarah, bak menarah air ditagah indah tatagah, biarlah berkencil, ya. Sebab Rasul Nabi hanya memberi nasihat, hanya menyampaikan dari Tuhan, tabligh, balighu anni, sampaikan kata Nabi dariku, walau ayat, walaupun satu ayat. Tapi kalau sudah datang azab Allah, Nabi Rasul tidak ikut-ikut lagi, tidak akan bisa ditahan azab dan murka Allah Subhanahu wa ta'ala.
Inilah 4 ayat menggambarkan bahwa kaum Nabi Syuaib negeri Madian yang kafir, mereka menganggap dakwah Nabi Syuaib membawa kerugian, tapi sebenarnya mereka yang rugi karena diazab dengan gempa, sehingga mereka hancur semua, negeri bergelimpangan, seolah-olah negeri itu tidak berpenghuni lagi. Sebelumnya bagaimana gambarannya itu Bapak Ibu ya, negeri yang hancur rumahnya, orangnya mati semua dengan kemurkaan Allah. Dan Nabi Syuaib berkata kepada negeri dan kaum yang telah binasa itu, aku telah sampaikan dulu kepadamu berulang kali risalah Tuhan. Ya, kalau di surah Al-Araf ini berikut kan dikatakan, kalau penduduk negeri beriman bertakwa, kami berikan keberkahan dari langit bumi. Tapi kalau mereka kafir penduduk negeri itu, akan kami azab dia dari langit dan bumi. Dari langit hujan yang berarti sebulan mulai hari mereka tertahan di tanah, tidak tertahan ngeluluh wah, ya kan? Itulah yang terjadi. Kata wakil wali kota, kita siap-siap evakuasi tsunami. Rupanya tidak dari laut, dari puncak bukit baru cara evakuasi ya. Di kerajaan ada Tuhan kan, disiapkan dari laut, iya tersungguh dari langit. Wah, dari langit lo pak evakuasi pak. Kau segala mata karabielo, dua karabielo hujan kau bami dari ya. Untuk ketik-ketik hujan ini. Kalau meteor yang turun batu-batu lagi lo lah saya ya, tidak bisa kita. Fabiru ilallah, larilah kepada Allah kita mendekat, mohon perlindunganlah kepada Allah dan keselamatan darinya. Semoga Bapak Ibu bisa Nabi Syuaib dengan penduduk Madian jadi iktibar bagi kita. Mari kita ikuti Rasul, ikuti risalah Allah, kita akan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maaf lahir batin, kita masuki Ramadan. Semoga semuanya menjadi hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.